Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman ilmu Al-Qur'anul Karim. Yang ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, kita masuk pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-16 ya. Nahnu naqussu 'alaika 13 ya. Ya. Di ayat 13 surat Al-Kahfi. Udah ketemu ya? Saya ulangi surat Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لقد كنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Nahnu kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Naqussu 'alaika, kisahkan atas engkau wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengkisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang naba'ahum, berita mereka, yaitu kisah dari Ashabul Kahfi bil haq, dengan benar. Jadi naba itu berita. Maka ada yang dikatakan surat An-Naba, berita. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, orang-orang yang berada di gua, adalah fityatun. Mereka adalah para pemuda. Kata-kata fityah itu jamak dari al-fata. Al-fata jamaknya apa? Fityah. Kalau fatatun, pemudi. Fataya. Ya, kalau fityatun, fatatun, fataya. Kalau al-fata, fityah. Jadi sesungguhnya mereka yang ada di gua itu, yang disebutkan dalam kisah ini, fityatun, para pemuda. Jadi bukan pemudi sini, pemuda, walaupun di depannya ada apa? Tak taknis. Tapi dia bukan apa? Pemudi. Kenapa? Karena dia jamak dari al-fata. Amanu, para pemuda yang mereka beriman bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Wazidnahum huda, wazidnahum, lalu kami tambahkan mereka huda, petunjuk. Jadi ketika mereka beriman, Allah tambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabatna ala qulubihim. Wa rabatna, dan kami teguhkan. Sebetulnya kata-kata rabat ikat. Al-marbut, terikat. Maksudnya apa? Kami teguhkan. Dan kami teguhkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fityah tadi, para pemuda, Allah teguhkan di hati mereka. Iqamu, ketika mereka berdiri tegak, ketika menuju kepada gua, faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Rabbus samawati wal ardh. Rabbnya langit dan bumi. Kata-kata Rabb, saya sering katakan, beda dengan ilah. Walaupun kita terjemahkan ya ilah, artinya apa? Tuhan. Rabb juga apa? Tuhan. Tapi beda dalam apa? Dalam maknanya. Rabb itu adalah khaliqus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Rabbul alamin, pencipta alam. Jadi Rabb kami adalah Rabbnya langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami tidak akan beribadah kepada Tuhan, kepada ilah selainnya. Makanya ketika disebut ilah, al-ma'bud bihaq, sesuatu yang disembah dengan benar. Jadi kata mereka, kami tidak akan beribadah kepada ilah selain Allah. Jadi yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syaqqa, sungguh kami ucapkan idzan, kalau begitu, ada apa? Kalau kami menyembah kepada selain Allah, syaqqa, niscaya kami akan menjadi penyembah yang batil. Syaqqa itu batil, sesat dan sebagainya. Pakai syin ya, bukan pakai sin. Ya. Kemudian siapa kaumnya? Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka adalah kaum kami, kata para muda. Mereka sama-sama tinggal di masyarakat, bersama kaum kami. Artinya apa? Bermasyarakat, masyarakat kami juga dia. Tapi ittakhadhu,
mereka menjadikan min duni, selain Allah itu ada alihah, ada ilah-ilah. Artinya apa? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi alihah itu jamak daripada ilah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kalaulah mereka ingin mendatangkan satu penjelasan yang jelas, mereka tidak akan mampu. Kenapa, Pak? Berhala itu jadikan apa? Sebagai Tuhan. Mereka apa? Tidak akan bisa menjelaskannya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang iftara, mengada-ngada, 'ala Allah, atas nama Allah, kadziba, dia berbohong. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar ketika dia menjadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini disebut apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu merupakan perbuatan yang paling apa? Zalim. Wa in i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kalian i'tizal, meninggalkan mereka, kaumnya. Jadi ketika kalian, hai para pemuda, i'tizal itu mengasingkan diri, lalu apa? Meninggalkan kaumnya. Wa ma ya'buduna illallah, dan mereka tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah, yaitu Ashabul Kahfi, orang-orang yang apa? Fityah, para pemuda tadi apa? Tidaklah mereka beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah. Fa'u ilal kahfi. Kemudian ketika mereka mengasingkan diri, meninggalkan kaumnya, mereka mencari perlindungan. Fa'u, maka apa? Mereka mencari apa? Carilah perlindungan ilal kahfi, ke sebuah apa? Gua. Ya syurlakum. Jadi ini perintah Allah SWT. Fa'u ilal kahfi. Fa'u itu apa? Fi'il amr. Carilah perlindungan ke gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Niscaya Allah akan sebarkan untuk kalian, Rabb kalian akan turunkan untuk kalian min rahmah, dari rahmatnya. Artinya apa? Ketika mereka masuk ke gua, Allah akan turunkan rahmat di situ, kasih sayang Allah. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah sediakan untuk kalian dari urusan kalian itu apa? Mereka pemudah, akan dimudahkan oleh Allah SWT urusannya. Ketika apa? Mereka apa? Masuk ke dalam gua. Jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Kahfi ini menjelaskan tentang kisah Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi dengan apa? Dengan ringkas. Kemudian masuklah ayat ini menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi dengan panjang lebar. Panjang lebar berarti apa? Luas ya. Katanya lebar apa? Luas. Jadi dengan panjang lebarnya apa kisah tersebut, di mana Allah SWT menyebutkan innahum fityatun, mereka adalah para pemuda. Pemuda yang wahum aqbal ilal haq. Mereka adalah orang-orang yang menerima kebenaran dari Allah SWT, menerima yang hak. Jadi mereka apa? Mau menerima yang hak, yaitu bertauhid kepada Allah SWT, dan mau mengambil jalan yang benar. Mau mengambil jalan yang benar, itu apa? Jalan Islam. Ketimbang orang-orang tua mereka. Ketimbang apa? Orang-orang tua mereka. Jadi mereka anak pemuda nih. Sedangkan orang-orang tua mereka apa? Mereka tua, tak mau apa? Tidak mau bertauhid kepada Allah SWT. Ya, mereka lebih memperhatikan dan mengambil din yang batil, yaitu apa? Agama nenek moyang mereka. Oleh karena itulah jemaah sekalian, dari ayat ini kana aktsarul mustajibi lillahi ta'ala wa li rasulihi syababan. Pada umumnya, kata Ibnu Katsir mengomentari dari ayat ini, pada umumnya dengan ayat ini kebanyakan orang-orang yang mengambil menerima dakwah yang hak. Jadi pada umumnya orang-orang yang mau menerima dakwah yang hak, yang mau bertauhid ketika disampaikan oleh para rasul, itu kebanyakan adalah para pemuda. Kebanyakan para pemuda. Dan ini bisa kita lihat di zaman Rasulullah SAW.
yang lebih banyak mengambil dan mau bertauhid kepada Allah SWT, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah para pemuda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu pemuda dia. Artinya udah 40 tahun sama dengan Rasulullah kan, umurnya nggak jauh beda. Abu Bakar As-Siddiq kan. Tapi kalau yang namanya Abu Sufyan dan Abu Lahab, Abu Jahal itu orang apa? Tua di atas Rasulullah SAW. Mereka tidak mau menerima. Jadi kebanyakan apa? Mereka para pemuda yang mau menerima, mengambil dakwah yang benar yang disampaikan oleh para rasul, para nabi mereka. Ini kebanyakan. Kata Ibnu Katsir, wa amma syuyukh atau wa amma masyayikh, adapun orang-orang tua mereka kebanyakan seperti dari kalangan Quraisy, keumuman mereka lebih nyaman untuk berada di agama nenek moyang mereka. Orang-orang tua mereka ketika dia Rasulullah, orang-orang Quraisy mereka lebih nyaman lebih nyaman untuk masih tetap berpegang kepada agama nenek moyang mereka. Walau yusallimuhum, dan tidaklah ada yang menerima dakwah Rasulullah pada saat Rasulullah menyampaikan dakwah illa qalil, kecuali sedikit orang-orang tuanya. Kebanyakan para pemuda. Nah, begitu juga di dalam masalah Ashabul Kahfi, annahum kanu fityatun syabah atau annahum kanu fityatan syabah, bahwa mereka yang masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh kepada agama yang hak adalah para pemuda. Bahkan disebutkan oleh Mujahid, salah seorang dari ulama tabi'in, yang beliau mengambil tafsir dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan annahu kana fi adanihi ba'dhum al-qurqah. Jadi para pemuda ini mereka masih menggunakan kalau bahasa kita masih menggunakan dandanan pakai anting gitu ya. Ya zaman dulu pakai anting lagi gitu. Ada pakai anting, masih pakai anting. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada mereka, maka semua itu mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sehingga mereka pun dalam ketakwaan dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Maka mereka pun, kata Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum huda, ketika mereka bertauhid, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang awalnya mereka juga ada yang pakai anting gitu ya, di rumah. Dan tahu nggak pakai anting ini? Yang sekarang anak muda pakai anting tuh, tahu nggak yang suka dipang gitu? Itu dari dulu udah ada ya sebetulnya. Yang rambutnya di warna-warna itu ya, kulitnya hitam, tapi rambutnya mulai. Kira-kira pantas gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia sesuai. Ketika di rumah dia nggak pantas ya. Ketika di rumah nggak pantas ya. Nah, jadi ketika mereka meninggalkan din agama nenek moyang mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk mereka, semakin mereka ditambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidnahum huda. Nah, dari ayat ini kata para ulama, termasuk juga Ibnu Katsir mengomentari, dari ayat ini dan ayat-ayat yang semisal itu menjelaskan bahwa ila ziyadatul iman. Jadi bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ketika bertambah berkurang. Dan seseorang itu memiliki tingkatan-tingkatan iman. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi iman di antara manusia itu tidak sama semuanya. Bukan sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij, atau juga orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa semua iman sama. Sehingga iman itu amal soleh itu tidak berpengaruh kepada iman. Tapi menurut kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu amal soleh itu berpengaruh dengan iman. Maka iman yang paling berat ketimbang adalah iman imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau orang Khawarij tidak mengatakan, mereka mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq justru sama aja imannya pada kita. Ini orang-orang Khawarij. Nah, dari sini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Ada iman yang tinggi, ada iman yang rendah, ada yang sedang-sedang gitu.
Imannya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan oleh Rasulullah, kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan orang sedunia, saya paling berat apa? Imannya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa? Imannya apa? Paling tinggi ketingkatannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazidnahum huda, kami tambahkan mereka hidayah, petunjuk. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda. Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayahnya kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan hidayah iman, maka Allah tambahkan apa? Hidayahnya. Wa atahum taqwahum. Kemudian ditingkatkan lagi hidayah tersebut dengan ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Nah, dalam ayat ini dikatakan adapun orang-orang yang beriman fazadathum imanan, maka bertambahlah iman-iman mereka. Jadi udah beriman lalu semakin kokoh iman mereka, wa hum yastabshirun, dan mereka senantiasa apa? Girang, bergembira. Diberikan apa? Disampaikan berita apa? Gembira. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Atau dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertambah iman mereka setelah mereka beriman. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah tapi juga bisa berkurang. Makanya kalau kita lihat dalam definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Al-iman taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ini definisinya. Iman itu taqrirun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Makanya kalau orang masuk Islam dia harus apa? Bersyahadah, enggak cukup. Ustaz, ada yang masuk Islam, ya udah kita jadi Islam. Enggak, harus apa? Syahadah diucapkan dulu. Kenapa? Taqrirun bil lisan. Habis diucapkan dibenerin hati. Ya. Nah, orang-orang munafik hanya ucapannya doang, tapi hatinya apa? Enggak membenarkan. Habis itu imannya direalisasikan dengan wa amalun bil arkan, dengan seluruh anggotanya. Ketika dia beriman, dia sholat. Ketika dia beriman, dia berhaji ketika mampu. Ketika dia beriman, berpuasa, saum ketika datang ke bulan Ramadan. Jadi tidak bisa. Saya beriman, tapi tidak saum. Saya beriman, tapi tidak sholat. Tidak jadi. Kenapa? Tidak diamalkan dengan rukun, dengan arkan, dengan seluruh anggotanya. Kemudian yazid ta'ah, dia akan bisa bertambah ketika dia melakukan ketaatan. Dan ketika kita lagi di sini sedang bertambah iman kita. Tapi wayat kusubil maksiat, dan iman itu bisa berkurang ketika seseorang berbuat maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, imannya sedang apa? Turun. Tensinya apa? Lagi turun. Artinya apa? Ketika dia bermaksiat, iman itu tidak membatalkan maksiatnya, tidak menghilangkan apa? Iman, kecuali ada amal apa? Hal-hal yang bisa membatalkan iman. Seperti melakukan kesyirikan, itu bisa apa? Hilang imannya. Tapi ketika dia berbuat dosa, bermaksiat, maka iman itu apa? Tetap ada. Tetap ada dan apa? Dan sedang turun tensinya. Tensi apa? Imannya. Makanya apa? Bagaimana orang-orang yang seperti ini ketika dia meninggal, yang dikenal dengan mukminun fasik, mukmin yang fasik. Kalau menurut Mu'tazilah, orang yang beriman masuk dalam surga. Tapi kalau orang yang mukmin tapi apa? Berdosa, dia tidak masuk ke dalam apa? Surga, dan juga tidak masuk ke dalam apa? Neraka. Dia berada di tengah-tengah. Al-manzilah baina manzilatain. Ini kata orang Mu'tazilah. Padahal di akhirat tidak ada yang tengah-tengah. Jadi nanti orang ada sih nanti kamu masuk surga, nggak masuk neraka. Ini maksudnya tengah-tengah masuk ke neraka, tidak ada nanti. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Nggak ada yang tengah-tengah. Nggak ada yang mengatakan apa? Nggak ada ayat yang mengatakan sekelompok orang lagi ada tengah-tengah. Nggak ada. Pokoknya tinggal pilih. Ada pun mukmin apa? Yang ketika dia mukmin fasik, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan memasukkan dia ke dalam apa? Surga. Ini apa? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka wasilah pun apa? Akhirnya apa? Mereka intizal, mengasingkan, memisahkan diri dari gurunya Hasan Basri.
Hasan Basri apa? Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar dia pada akhirnya bisa masuk ke apa? Dengan ke surga dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Wasir yang apa? Wasir yang memisahkan diri tidak. Ini apa? Makanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang, dan ketika berkurang dia melakukan maksiat, tidak hilang imannya, tapi apa? Tetap ada iman, cuma apa? Imannya sedang apa? Turun tensinya. Kemudian jemaah sekalian, kemudian ayat ini juga menjelaskan apakah para pemuda itu ala dinil Masih Isa bin Maryam atau ala dinil Yahudi. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, annahum kanu ala dinil Masih, adalah mereka ashabul labab, ashabul kahfi, mereka masih berada di dinul Masih Isa bin Maryam. Yang saat itu kan Rasulullah belum lahir. Jadi mereka masih berpegang pada kitab Injil. Jadi apa? Kitab Injil yang dibawa oleh apa? Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Namun disebutkan lagi wal zahir annahum kanu qabla millatin nasraniyah bil kulliyah. Yang jelas kata sesungguhnya mereka hidup sebelum adanya millah Nasraniyah. Sebelum apa? Sebelum Nabi Isa lahir, gitu maksudnya. Kan berarti belum apa? Belum ada apa? Injil. Nabi Isa lahir belum apa? Belum ada Injil kan? Sehingga mereka itu berada di Taurat. Taurat. Ya Pak. Ditambah. Pak Ibrahim kalaulah mereka berada di Nasraniyah, ya. Kenapa? Ya. Ahbarul Yahud, ya. Para ulama-ulama ahbar itu rahim, tokoh-tokoh agama dari kalangan Yahudi, mereka betul-betul menjaga tentang kisah mereka. Mereka paham betul. Jadi rahim-rahim dari kalangan Yahudi itu mereka hafal betul tentang kisah itu. Bahkan kalau bahasa kita sudah keumuman mereka Pak. Udah tahu orang-orang Pak. Ahli kitab saat itu sudah keumuman tentang apa? Kisah Ashabul Kahfi. Sehingga untuk mengetes, menguji Rasulullah SAW, tahu nggak sih ya? Rasulullah Pak, yang mengaku Muhammad itu, yang mengaku Nabi itu, tahu nggak sih sebetulnya apa? Kisah Rasulullah, kisah Ashabul Kahfi. Maka dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, anna Quraisyan ba'atu ila ahbaril Yahud. Jadi orang-orang Quraisy mereka pernah diutus ke ahbarul Yahud, tokoh-tokoh agama dari kalangan Yahudi yang ada di Madinah. Mereka meminta di antara mereka untuk yang tahinu nabiha Rasulullah, menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguji Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi. Kalau dia betul-betul seorang nabi, dia mesti tahu gitu. Kenapa? Karena kisah Ashabul Kahfi itu adalah kisah yang di kalangan ahlul kitab dari kalangan Yahudi itu sudah masyhur, udah populer. Sehingga faba'atsu ilaihim, kemudian mereka pun diutus untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang khabar, tentang kisah Ashabul Kahfi yang pertama, dan yang kedua kisah tentang Dzulqarnain yang pernah kita bahas, dan yang ketiga adalah tentang ar-ruh. Tentang apa? Ar-ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Artinya apa? Rasulullah tahu. Rasulullah SAW tahu dan dibenarkan dalam Al-Quran tentang kisah tersebut. Lalu disampaikan, ternyata apa? Mereka mengatakan kalau kita ini betul Nabi gitu. Maka di antara mereka pun ada yang apa? Ada yang beriman. Di antara ahli kitab dari kalangan Yahudi apa? Ada yang beriman. Artinya bahwa Ashabul Kahfi ini mereka berada di dinul Yahudi. Masih berpegang kepada kitab apa? Taurat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian warabatna ala qulubihim, kami teguhkan atas hati-hati mereka. Maksudnya apa? Kami betul-betul apa? Ikat hati mereka di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdiri tegak untuk menuju kepada Gua, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami ini adalah Rabb-nya langit dan bumi, Rabb yang menciptakan
langit dan bumi. Ini apa? Kata mereka. Kemudian kalau kita lihat di dalam sebuah tafsir yang menjelaskan bahwa mereka hidup berada di sebuah kerajaan Mulukur Rum. Daerah apa? Daerah kekuasaan Romawi. Yang saya dapat dari kalangan apa? Yahudi Romawi. Dan mereka sesungguhnya bukan orang-orang nggak mampu, bukan orang-orang miskin. Mereka justru dari kalangan putra mahkota sebenarnya. Abna'ul Mulukur Rum wasadatin. Jadi mereka ada yang dari putra mahkota, ya, artinya apa? Orang-orang dalam kerajaan. Yang mereka adalah anak-anak muda dari apa? Anak-anaknya para pejabat yang ada di kekuasaan apa? Romawi, dan mereka orang-orang Romawi. Jadi kerajaan orang-orang Romawi biasa mereka keluar satu hari di hari-hari raya mereka bersama kaum mereka, bersama rakyat mereka untuk kumpul-kumpul dalam setiap tahun. Yajtami'una, mereka kumpul di sebuah tempat dan mereka berkumpul ya'buduna al-asnam untuk menyembah berhala-berhala mereka yang mereka apa? Jadikan sebagai apa? Berhala dan tokoh-tokoh mereka. Kemudian wayadbahuna laha, dan mereka juga menyembelih. Biasa apa? Ada sembelihan-sembelihan untuk dewa-dewa mereka biasanya ya. Di kalangan apa? Di kalangan apa? Di kalangan keyakinan kerajaan apa? Dari orang-orang Romawi. Kemudian wakana lahum malikun, dan mereka dipimpin oleh seorang raja yang jabbar. Jadi raja yang bengis, jabbar itu apa? Yang bengis, yang anim, yang sangat apa? Lalim. Bengis dan apa? Sangat apa? Lalim, yang zalim. Yang dikenal dengan Dictianus. Namanya raja apa? Dictianus. Dan kerajaan ini menyuruh rakyatnya dan memerintahkan untuk menyembah Tuhan apa? Berhala-berhala. Nah, ketika orang-orang sudah keluar untuk apa? Berkumpul dan menyembah berhala dalam satu hari sebagai Eid mereka, hari raya mereka, termasuk juga para pemuda ini juga berkumpul dan keluar bersama apa? Bapak-bapak mereka dan kaum mereka. Namun di antara mereka ada yang nggak ikut kumpul tapi apa? Melepaskan diri, memisahkan memisahkan diri. Dan di antara mereka ada yang duduk-duduk di bawah pohon tanpa diketahui oleh apa? Raja mereka, ya. Lalu apa? Ada lagi yang apa? Ada lagi yang duduk di situ, ada lagi yang duduk, sampai beberapa apa? Para pemuda. Dan di antara pemuda ini masing-masing tidak yang kenal. Siapa? Di antara pemuda-pemuda apa? Tidak yang kenal, dan masing-masing menutup rahasia kalau mereka itu sesungguhnya nggak mau ikut apa? Menyembah berhala. Dan pemuda-pemuda itu nggak mau mengikut untuk menyembah berhala. Sehingga masing-masing ini menyembunyikan diri kalau mereka itu apa? Nggak mau ikut, karena takut. Dan kalau saya bilangnya apa? Yang lain tahu ya. Ternyata di antara mereka ada yang berbicara. Kita duduk-duduk di sini, disebutkan sini Bang, bahwa kita duduk di sini, ngapain nih? Jangan-jangan kita satu hati. Kalau bahasa kita Bang, ya kita apa? Tidak ingin mengikuti sesembahan apa? Mereka. Jadi apa? Kita ini tidak mau mengikuti sesembahan mereka. Ada apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengikat mereka dengan iman. Walaupun mereka tidak saling kenal, tapi diikat dengan iman, akhirnya mereka apa? Menjadi ukhuwah, bersaudara gitu. Masing-masing menyembunyikan keimanan mereka kepada raja tersebut. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Jadi al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talab wa ma tanakara min hasta. Jadi ruh-ruh ya, bala tentara itu apa? Biasanya apa? Mereka saling kenal dengan sikapnya, dengan gayanya itu apa? Saling kenal. Nah, kalau nggak kenal berarti dia bukan apa? Bagian dari kita. Nah, mereka juga awalnya tidak saling kenal, tapi mereka kenal dengan apa? Sikap keimanan mereka kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam sebuah riwayat hadis disebutkan wanas yaqulun al-jinsiyah illa tutab. Jadi mereka sama-sama berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu disebutkan lagi warabatna ala qulubihim.
kemudian Allah ikat hati mereka, Allah perkokoh teguhkan hati mereka, kemudian apa? Mereka pun mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kita nih, Rabbnya yang mencipta langit dan bumi. Dan kita tidak akan beribadah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Masing-masing sama. Ternyata apa? Masing-masing memiliki paham yang sama, visi dan misi apa? Yang sama. Kalau kita Pak ikuti mereka, lakon kulna idzan syatata. Ini jawabnya. Kalau kita ikuti mereka yang menyembah berhala, misalnya kita akan menjadi apa? Orang yang batil, yang berbohong, orang yang apa? Orang yang tidak sesuai dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Artinya hatinya beriman, lalu dia mengikuti apa? Menyembah berhala, berarti apa? Bertentangan kan? Hatinya beriman, tapi dia masih tetap mengikuti apa? Berhala, kan bertentangan. Makanya apa? Kalau kita mengikuti mereka, idzan syatata. Misalnya kita apa? Berbohong terhadap diri kita sendiri. Haulai qaumuna ittakhadhu min dunihi aliyah. Sementara mereka adalah kaum kita yang mereka menjadikan ilah, menjadikan apa? Ilah selain Allah. Mereka menjadikan Tuhan selain Allah. Yang kalau mereka diminta untuk menyampaikan ilmu tentang itu, misalnya mereka tidak akan mampu. Gitu. Mereka tidak akan bisa memberikan dalil yang jelas, dalil yang benar untuk menyampaikan kenapa mereka mau menyembah berhala. Jadi kalau apa? Itu apa? Maka kata Allah SWT, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Barang siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah dan dia berbohong. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah, wa idh tazaltumuhu wa ma ya'buduna illallah. Ini sebetulnya masih panjang ya. Kita masih satu kali lagi ya. Satu kali lagi kita teruskan aja ini saja ya. Karena ini penting ayat ini. Bagaimana pemuda tapi dia mampu untuk membentengi iman, mempertahankan iman. Ini para pemuda. Kenapa? Ketika dia punya kemauan untuk menjaga iman, maka di sana ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah tambahkan keimanannya dan Allah kokohkan keimanannya. Kenapa? Karena dia punya tekad untuk mau membentengi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan satu kali lagi pada semuanya yang akan datang kita bisa menghadirinya dan kalau bahasa kita husnul khotimah. 1 tahun kita husnul khotimah. Kenapa? Karena akhir dan pengajian kita hadir. Jadi husnul khotimah kan Allah terus kita hadir, akhirnya kita hadir. Bukannya apa? Husnul khotimah dan pengajian, bukan nama dalam umur ya. Ini saja kita tutup. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.